Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Gia Ramadiana. Kali ini kita masih membahas terkait akuntansi perbankan. Di sini ada bab 10, yaitu mengenai pendapatan dan biaya bank. Jadi kita akan tahu di sini. Nah, kita masuk ke materinya. Di sini sebelumnya ada tujuan pembelajaran, yaitu diharapkan mahasiswa dapat mengenal tentang pendapatan dan biaya pada perbankan secara komprehensif. Kemudian mahasiswa nanti akan dijelaskan mengenai jenis-jenis serta pengakuan ya pendapatan dan biaya bank secara sistematis. Dan nanti di akhir akan ada kuis ya yang diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan kembali terkait pendapatan dan biaya bank secara terstruktur. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Di sini terkait pendapatan dan biaya bank. Jadi seperti kita tahu bahwa sebetulnya kegiatan utama dari bank itu kan adalah memupuk dana yang pada umumnya adalah berbunga ya dan menanamkannya dalam aktiva produktif sehingga nanti akan berkembang dananya. Nah, pengkaitan antara pendapatan dan beban bank tidak mudah dilakukan oleh bank. Sehingga dalam pengakuan pendapatan perlu diperhatikan sifat dari keunikan usaha bank tersebut. Nah, nanti di sini kita akan tahu jenis-jenis pendapatan itu seperti apa ya. Nah, di sini jenis pendapatan bank bisa kita lihat ada 5 ya, seharusnya 5 ya, betul, 5 jenis. Yang pertama adalah pendapatan operasional. Nah, pendapatan operasional sendiri terdiri dari 5 pendapatan di bawahnya. Nah, yang pertama adalah pendapatan bunga debitur, ya, yaitu pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana bank pada aktiva produktif. Nah, jadi pendapatan bunga ini pendapatan dari aktiva produktif non performing yang tidak diakui ya sebagai pendapatan periode berjalan sejak aktiva tersebut dinyatakan non performing. Kemudian yang kedua di situ ada pendapatan komisi dan provisi. Ya, apa itu komisi? Ya, komisi sendiri itu adalah imbalan ya atau jasa perantara yang diterima atau dibayar atas suatu transaksi ya, atau aktivitas yang mendasari. Nah, di sini komisi merupakan beban yang diperhitungkan kepada para nasabah bank yang mempergunakan jasa bank. Kalau provisi apa? Ya, provisi sendiri adalah imbalan yang diberikan atau dibayar sehubungan dengan fasilitas yang diberikan atau diterima. Ya, jadi provisi kredit merupakan sumber pendapatan bank yang akan diterima dan diakui sebagai pendapatan pada saat kredit disetujui oleh bank. Jadi biasanya provisi kredit langsung dibayarkan oleh nasabah yang bersangkutan. Nah, kemudian yang C di sini ada pendapatan atas transaksi valuta asing. Jadi pendapatan ini adalah pendapatan yang timbul dari transaksi valuta asing yang lazimnya berasal dari kurs. Selisih kurs ini akan dimasukkan ke dalam pos pendapatan dalam laporan laba rugi. Jadi laba atau rugi yang timbul dari transaksi valuta asing mestinya diakui sebagai pendapatan atau beban dalam perhitungan laba rugi periode berjalan. Kemudian yang D, transaksi berjangka valuta asing. Nah, jadi dalam transaksi ini, piutang atau hutang valuta asing dicatat sebesar kurs tunai yang berlaku pada saat itu, ya, atau spot rate. Ya, sedangkan hutang atau piutang rupiah dicatat sebesar kurs masa depan, yaitu kurs yang pertukaran mata uang asing di hari kemudian yang ditentukan berdasarkan perjanjian. Kemudian ada lagi swap suku bunga. Ya, jadi swap atau
gadang valuta asing ya merupakan upaya untuk meraih keuntungan dalam mekanisme pasar uang. Ya. Jadi di sini terdapat dua jenis swap. Ya. Yang pertama adalah transaksi swap suku bunga dalam rangka pendanaan, dan yang kedua adalah transaksi swap suku bunga dalam rangka trading, gitu ya, atau pendapatan operasional lainnya. Nah, kemudian jenis pendapatan yang kedua adalah pendapatan non operasional ya. Yang termasuk dalam kelompok pendapatan non operasional di sini adalah segala pendapatan yang berasal dari aktiva di luar usaha utama bank. Jadi contohnya adalah pendapatan dari penjualan aktiva tetap ya. Kemudian pendapatan dari penyewaan fasilitas gedung yang dimiliki oleh bank dan lainnya gitu. Kemudian yang ketiga ada pendapatan luar biasa. Jadi pendapatan luar biasa ini harus dipisahkan dari hasil usaha sehari-hari dan ditunjukkan secara terpisah dalam perhitungan laba rugi disertai pengungkapan mengenai sifat dan jumlahnya. Yang dimaksud dengan pos luar biasa ini adalah pos yang memenuhi kedua kriteria, yaitu bersifat tidak normal atau tidak biasa, kejadiannya atau transaksi yang bersangkutan memiliki tingkat abnormalis, enggak di atas normal gitu ya, di atas normal atau abnormalitas yang tinggi dan tidak berhubungan dengan aktivitas perusahaan sehari-hari. Tidak ada hubungannya dengan kegiatan operasional bank. Nah, kemudian yang termasuk pada pendapatan luar biasa itu apa sih? Yang tidak sering terjadi. Kejadian atau transaksi yang bersangkutan tidak berhubungan, akan terulang lagi. Ya. Tidak dihubungkan akan terulang lagi, tidak terpikirkan gitu. Jadi itu di luar kondisi operasional perusahaan atau perbankan di masa yang akan datang. Yang keempat adalah koreksi masa lalu. Ya di sini pos-pos yang harus dilaporkan sebagai koreksi masa lalu dan tidak diperhitungkan sebagai unsur laba periode berjalan ya, merupakan koreksi terhadap kesalahan. Jadi kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan dalam laporan keuangan periode yang lalu yang berasal dari kesalahan perhitungan atau kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi yang tidak tepat atau tidak dapat diterima. Kemudian bisa jadi kelalaian mencatat suatu transaksi ya atau kejadian yang telah terjadi dan kesalahan yang bersifat matematis. Kemudian yang kelima adalah pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi. Nah, di sini perubahan penerapan prinsip akuntansi dapat berpengaruh pada pendapatan bank sehingga harus dikoreksi dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, itu mengenai jenis-jenis pendapatan bank. Nah, sekarang pengakuan pendapatan bank di sini. Ya, kita bisa lihat di sini pendapatan pada dasarnya diakui secara accrual basis ya, kecuali untuk pendapatan yang berasal dari kredit atau debitur yang diklasifikasikan sebagai non performing loan, tuh, yaitu yang digolongkan sebagai debitur kurang lancar. Nah, selain debitur kurang lancar, juga debitur yang dilakukan, debitur yang macet, seperti itu. Nah, pendapatan dan biaya yang diterima dan dikeluarkan harus dipertimbangkan apakah memang harus dimasukkan dalam pendapatan dan biaya pada periode berjalan atau tidak. Gitu. Nah, kalau pendapatan diterima di muka ya untuk beberapa periode, maka akan ditangguhkan dan dibukukan sebagai pos kewajiban yang akan diamortisasikan atau dialokasikan secara proporsional ke dalam pos pendapatan setiap periode.
Nah, di sini kalau biaya diterima di muka, maka akan ditangguhkan dan dibukukan sebagai pos aktiva untuk kemudian dialokasikan ke dalam pos biaya secara dari jadi. Nah, itu pengakuan pendapatan bank. Nah, sekarang jenis-jenis biaya bank. Nah, di sini juga ada 5. Yang pertama biaya operasional. Ya, biaya operasional berarti biaya bunga, biaya valuta asing, biaya overhead, gitu ya. Kalau biaya overhead itu, kalau bunga kan jelas ya. Kalau bunga itu biaya ini paling besar porsinya terhadap biaya bank keseluruhan, gitu ya. Jadi biaya ini harus diantisipasikan oleh bank pada penutupan tahun buku atau pada tanggal laporannya. Kalau biaya valuta asing, yaitu biaya yang dalam transaksi valuta asing biasanya muncul dari selisih kurs yang merugi. Nah, munculnya kerugian selisih kurs baik dalam transaksi spot, forward, ya maupun swap akan dibebankan ke dalam laporan laba rugi. Nah, kemudian biaya overhead di sini. Overhead ya biaya selain yang tetap gitu ya. Contohnya apa sih biaya gaji, ya tunjangan-tunjangan, biaya penyusutan, ya, biaya tetap selain biaya-biaya lain gitu ya. Ini biaya-biaya penolong seperti itu. Nah, biaya-biaya kantor dan lain sebagainya. Biaya overhead yang terjadi di bank memiliki ciri-ciri tidak dapat diidentifikasi secara langsung dengan jasa yang dihasilkan karena biaya yang dikeluarkan untuk semua kegiatan bank. Jadi sulit untuk diidentifikasi dan karena rinci dan sangat banyak gitu ya. Kemudian overhead ini menjadi biaya pada periode terjadi dan tidak memberikan manfaat untuk masa yang akan datang. Kemudian jenis biaya yang kedua adalah biaya non operasional. Nah, apa yang dimaksud dengan biaya operasional? Biaya ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan yang tidak berkaitan dengan kegiatan utama bank. Jadi kerugian dan penjualan aktiva ya, merupakan salah satu contoh dari biaya non operasional. Kemudian pos atau biaya luar biasa. Nah, luar biasa seperti tadi ya. Jadi ini adalah biaya atau kerugian yang timbul digolongkan sebagai pos luar biasa yang harus dipisahkan dan hasil usaha sehari-hari dan ditunjukkan secara terpisah dalam perhitungan laba rugi disertai pengungkapan atas sifat dan jumlahnya. Jadi biaya luar biasa ini kejadiannya tidak normal atau tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Koreksi masa lalu, koreksi yang dilakukan terhadap laba rugi periode lalu, misalnya kesalahan perhitungan, kelalaian pencatat suatu transaksi atau kesalahan matematis yang harus diungkapkan. Dan yang terakhir adalah PPh atau pajak penghasilan. Jadi nanti PPh dihitung berdasarkan laba menurut akuntansi atau laba kena pajak ya untuk diperhitungkan dengan tarif PPh-nya. Nah, kemudian bagaimana pengakuan biaya bank? Nah, pengakuan biaya bank, biaya diakui secara akrual basic yang artinya selalu diakui dan dibebankan ke dalam perhitungan laba rugi saat jatuh tempo pembayaran. Ya, jadi pembayaran biaya di muka harus dialokasikan ke dalam rekening biaya secara proporsional. Jadi itu mengenai pendapatan dan biaya bank. Kemudian ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.